Kalau Bapak menolak Bible dikatakan kitab palsu, coba Bapak jelaskan kepada kami. Bapak punya nggak Bible asli? Baik. Punya Bible asli Yang nggak? mau Silakan. justru ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa Anda mengurus agama kami? Oke, baik. Saya bukan ngurusin agama kalian. Saya berdiskusi. Diskusi itu bukan ngurusin. Pak, Bukan di sini mau diskusi diskusi atau mau curhat, itu Pak? mengurus. Oke. Kalau saya jawab begini, Pak. Saya pengen membuktikan kalau Kristen agama yang salah. Gimana? Maksud saya, kenapa Anda urusin itu? Ya Itu karena urusan saya kami. ingin mencerdaskan anak bangsa. Saya Kristen. Urusan Ya, saya nggak dengan apa-apa. agama saya. Ya udah, Anda silakan jadi Muslim, Kristen yang larang anak urusan Kristen Anda siapa? dengan Muslim. Ngapain Saya kau urusin Kristolog. kami? Ya Urusan kenapa kau kami, ngurusin urusan aku? kami. Ya kalau aku mau ngurusin Kristen, ngapain kau ngurusin aku? Iya. Apa hubungannya Anda urusin kami? Kau ngurusin aku ngapain? Aku ngurusin Kristen, nggak ada larangannya di undang-undang. ngapain Ada kau nggak di urusin undang-undang kita? dilarang? Jadi kau Ada nggak dalam ngurusin kitab orang kau Kristen? dilarang untuk membaca kitab kau? Diam kau dulu. Kau suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. programnya namanya Mesia. Program Mesia itu untuk mengelola uang aku sama uang beberapa orang untuk dikelola dibagikan kepada apologet yang eksis gitu. Jadi kalau bisa tuh aku nggak terlalu tahu lah, bahaya kita ini teman-teman. Terkadang kita tuh lucu, kita tuh terlalu mau tahu urusan orang sehingga pada akhirnya kita nggak tahu urusan kita gitu. Jadi lebih baik tuh kayak urusan kita sendiri tuh, kayak urusan aku sendiri ya. Mending aku urusan aku sendiri coba. Urusan aku sendiri aja banyak yang nggak selesainya gitu, lagi ngapain aku ngurusin urusan orang? Nggak penting kita ngurusin urusan orang, karena orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Lebih baik kita tuh kayak fokus kepada ilmu pengetahuan aja gitu. Halo Elto agamanya apa Elto? Masa Uni lupa aku? Waduh Pak Ulis, kenapa ganti nama Pak? HP ku jatuh Umi, jadi aku ganti HP, jadi semuanya hilang Umi. Waduh, Elto itu Mau nama siapa Umi aslinya? aja? Elto itu nama aslinya Mana Pak? aku pun.
Sama anakku Bun. Oh, nama anaknya. Walah. Gimana kabarnya Pak Ulis? Oh baik Uni, baik sekali Uni. Aku kayaknya pingin untuk sapa Uni saja deh. Udah cukup aku Ngobrol juga nggak- apa-apa, nggak mesti harus debat juga Pak. Nggak usah takut kali Pak. Aku tuh bukan orang yang apa-apa debat ketemu Oten, debat ketemu orang kita tuh debat enggak. Kan kita itu berdebat itu kan suka sama suka kan Pak. Maksudnya kita tuh kalau kita mau berdiskusi itu juga atas suka sama suka, nggak mungkin kita tuh kayak paksa orang untuk diskusi gitu. Karena terkadang kan ruang platform sosial media ini bisa dipakai untuk bersosial, menjalin komunikasi dengan tujuan untuk kebaikan seperti bersilaturahim, tanya jawab yang hal-hal berbau apa gitu kan, nggak mesti harus bahas tentang debat-debat Yesus Tuhan atau bukan, walaupun memang temanya Yesus bukanlah Allah ya, tapi kan nggak semua orang wajib untuk menanggapi ini, apalagi kayak Pak Ulis ya yang notabene kita tahu tuh nggak terlalu tertarik untuk berdebat. Enggak lihat Uni, jadi aku pingin lihat Uni, pingin sapa netizennya Uni, semoga semuanya sehat-sehat aja Uni. Aku sudah cukup Amin. Pak. Aku sudah cukup, aku fans sama Uni juga, senang Uni punya Waduh. tata bahasanya, aku sangat nyaman mendengar hal dari Uni. Jadi aku salah satu orang kalau Uni adalah selebriti, aku adalah fansnya. Gitu aja nih. Iya. Mungkin Terima kasih banyak. aku Ulis nggak ya. lama-lama Uni aku ya. Saya tuh kayak angker banget gitu ya Pak ya. Terima sehat. Sama-sama. Terima kasih banyak. Pak Uli kalau mau nanya, saya tuh lebih senang tuh kalau Pak Ulis mau bertanya tuh saya lebih senang tuh. Ya. Oke, siap. Salam Pak Ulis, sehat selalu. Kapan-kapan Boleh, aman. Siap. Salam hormat Aman. nih. Sama-sama Pak Ulis, sama-sama. Semoga juga Pak Ulis sehat selalu ya. Oke nih, makasih. Siap Pak Ulis. Diskusi itu suka sama suka ya, kita tidak boleh paksa orang lain untuk diskusi karena ada orang hanya ingin ngobrol dengan kita aja. Ngobrol pun juga baik, cuman kalau ngobrol saya tidak memilihnya untuk di room ya, karena bagi saya di room itu memang waktunya saya untuk mengedukasi, itu tanggung jawab moral gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, saya berusaha untuk tidak membahas personal, tidak membahas masalah yang bukan masalah saya. Kenapa? Bagi saya itu membuang waktu. Saya gitu. Pernahkah begitu? Pernah. Sekarang mau nggak? Nggak mau. Jadi kita fokus kepada kajian aja. Nah, kita bicara tentang dunia apologetik. Dunia apologet ini adalah sama seperti berperang sebenarnya ya sebenarnya berperang. Kenapa berperang? Karena di dunia apologet ini kita sedang melakukan perang argumentasi, di mana kita membantah mereka-mereka yang mencoba untuk menyerang. Jadi perang itu diizinkan kalau kita diserang. Kalau kita tidak diserang, kita tidak boleh melakukan yang namanya perbuatan timbal balik, itu tidak boleh ya. Bahkan berperang itu izinnya Bentar ya. Gitu. Sorry, ada WhatsApp.
Kora, apologet muslimah Amerika keren juga. Iya, insya Allah yang namanya apologet Islam itu pasti keren lah. Mereka itu keren bukan karena mereka itu hebat, tapi mereka keren karena mereka berani menyuarakan pendapat. Teman-teman kalau dilihat apologet itu teman-teman ya, yang membuat mereka itu berbeda adalah keberanian mereka sebenarnya, karena mereka tahu ketika mereka misalkannya berdialog atau berdebat atau membuka kebenaran, maka mereka akan bertentangan dengan banyak orang yang beragama non muslim, dan itu membahayakan diri mereka. Tapi mereka tidak peduli itu, dan mereka tidak takut untuk menyampaikan itu. Inilah yang dimaksud bahwa mereka adalah orang-orang yang berani. Itulah yang membuat mereka spesial ya. Jadi para apologet ini kenapa menjadi spesial? Karena keberaniannya. Karena keberaniannya untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan begitu. Ya. Itu asbab para apologet itu spesial daripada yang lain. Tanpa merendahkan para ulama-ulama lain, para ulama lain itu resiko mereka untuk dimusuhi itu sedikit, kecuali kayak Ustadz Abdul Somad yang berani untuk menentang gitu ya, menentang sesuatu yang ditentang tanpa perlu basa-basi, atau baru biasanya dicecar ya. Ini Ustadz Yusuf PI mengucapkan salam di bawah. Waalaikumsalam. Itu kayaknya bukan Ustadz Yusuf PI asli deh. Aku lihat bukan. Oh ini, oh iya berarti, oh iya Ustaz Yusuf PI asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf, takutnya bukan, gak tahu deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ami Kila 01. Iya Ustaz Yusuf lagi live ya, makanya aku bilang kan itu bukan Ustaz Yusuf PI asli. Ini udah ketemuan sama Bu Santi belum? Ini pakai otak sedikit, bahas Islam aja. Justru saya pakai otak ngebahas ini. Oh maksudnya gini, kalau bahas Kristen nggak boleh pakai otak, cuman bahas Islam aja pakai otak gitu maksudnya. Gimana sih? Saya heran gitu, kenapa kalian malah ketakutan saya bahas Kristen? Coba kenapa? Coba malu gitu. Kenapa malu gitu? Malu saya harus membahas Islam gitu, malu. Membahas Kristen itu malu gitu. Atau jijik gitu. Atau jijik gitu ketika saya bahas, ketika saya bertanya tentang agama Kristen itu kayak jijik gitu, geli gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organ komedi. Oh ya Allah Rabbi. Coba kita PK dulu teman-teman ya. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlil kitab. Masa gue dipanggil ahlul kitab, lo ngaco lah. Kan lu ahli Doa yang kitab lalu kan ahli kitabnya orang Yahudi. Doa yang baik. Ahlul kitab itu orang-orang. Yaudah deh, ya ahli Bible. Salah. Di sini nih, nggak di sini nih. Udah lama Uni nggak ngisi di sini. Oh iya ya, udah lama ya. Iya. Udah gue kesana. Aku soalnya batuk terus deh. Gue juga batuk. Jadi gue kesana. Iya. Aku matiin dulu. Ini. Iya. Ini. Iya. Ku sadari akhirnya keakuan dirimu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam ya Menachem. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah sehat wal afiyah. Alladzi taqimu shalihat. Woi, Bunda Gembala udah datang ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera. Buat Maaf, kamera Pak. aku lagi di KG8. Ya udah enggak apa-apa. Aku Enggak, lagi ini di Uniripa ini. Bentar. Uniripa. Nanti aku Emangnya pulang dari enggak? sini ya. Enggak, kalau kamu enggak apa-apa, enggak. Ini Uniripa maksudnya. Apakah Tema apa, bagi tema? Yesus kudus gitu? Hah?
Apakah bajunya Yesus itu kudus? Apaan ini tema ini? Kok jadi baju Yesus nih? Yang bener ya? Lu nanya gua. Ya, Bunda ya. Bunda tema baru ya. Ini baru dengar Ya, soalnya. apakah air ludahnya Yesus itu kudus? Susah panjang itu, nggak bisa. Apakah Yesus itu suka perempuan? Apa susah judulnya panjang nih? Ya udah lu bikin aja, lu nanya gua. Ya Sebanyak nggak ini maksudnya judul, tinggal bikin. nggak muat itu Yesus suka cewek gitu. Yesus tumbal. Dengan aku yang dibuat tuh Bang. Baju Yesus kudus kah? Gitu Bang. Baju Apa Yesus itu kudus artinya kah? itu? Gua bingung nih sama Iya, baju kudus. Ya udah ini aja, kenapa Bible bukan kitab suci gitu. Bible palse. Nah, gini aja susah kalau itu nggak muat. Dah. Gas. Oke. Cara bener ya. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Rasulullah bil huda wa dinil haq. Liuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Teman-teman, kemarin saya diskusi dengan Kak Santi. Tema saya adalah tema tentang ketuhanan, dan saya janji untuk nggak bahas tema ketuhanan dulu, biar materi-materi dialog lintas iman itu tidak stagnan ya. Nah, jadi ada 5 materi sebenarnya yang sangat fundamental atau penting sekali untuk dibahas. Yang pertama itu masalah ketuhanan, dan ini masalah yang sudah dibawa oleh banyak sekali apologet dan bahkan menjadi masalah yang tak terselesaikan di internal Kristen sendiri. Dan jadi aku nggak mau ngebahas ini nih, udah capek ya. Yesus Tuhan bukan, ya, itu udah cukup enough. Nah, yang kedua ini tema yang cukup penting, yaitu tentang keabsahan kitab suci. Kenapa kitab kalian dikatakan suci? Apa betul Bible itu suci? Dan alasan yang seputar itu kenapa? Jadi itu yang juga kita mau bahas. Yang ketiga adalah apa standarisasi nabi ya. Seorang nabi itu dalam agama Kristen itu seperti apa sih ciri-cirinya begitu. Layak nggak? Apakah Kristen itu punya nabi? Layak nggak nabi-nabinya dikatakan nabi? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kenapa Kristen ini dikatakan ajaran kasih? Alasannya apa? Apa sih alasannya kalau Kristen itu dikatakan ajaran kasih? Nah, yang kelima adalah kenapa kalian tetap Kristen? Nah, ini hal yang sangat penting untuk aku ingin tahu dan ajak diskusi. Dan tema kedua yang ingin aku angkat adalah tentang kitab suci. Ya, kitab suci. Kalau aku bertanya sama diriku sendiri, kenapa aku percaya Quran itu kitab suci? Aku ngejawab bukan karena aku FOMO, bukan karena aku Islam, tapi karena aku bisa membuktikan bahwa pungli Aritonang naik ya, bahwa Al-Quran itu suci, Bible itu tidak suci. Naikin pungli itu Nandar. Nah, jadi aku bisa membuktikan itu. Nah, pembuktian itulah yang ingin aku paparkan di ruang Pungli. Perkenalkan namanya dan agamanya Pungli. Malam kakak. Oke. Iya, malam Bapak, Ya, saya dibesarkan anak. Saya Kristen. Ya. Oke Pak, tema Kristen. kita hari ini adalah apakah Bible itu kitab suci atau kitab karangan manusia? Jadi atau kitab palsu atau apa, kita bahas itu malam ini ya. Jadi sebentar ya Pak ya, saya Ya, belum ya. selesai. Nanti Bapak boleh menjelaskan tapi pakai data ya, jangan pakai asumsi. Yudi, ya, Ah, siap. Bapak bisa Ini- itu spotlight bapaknya. Jadi lampunya itu spotlight ya. Bisa nggak Bapak bisa membelakangi nggak lampu, Pak? membelakangi lampu? Maksudnya jangan lampunya di Takutnya belakang nanti cahaya. dikira rokok. Ya jangan sih mau Atau enggak loh Pak, bukan gitu Pak. Bapak seperti itu nanti dikira Bapak ngerokok. Kayak mana kalian? Mau semua Ini kalian lain atur. loh orang India. Enggak, ini Atur orang orang Kristen negara ini ini. lucu ya. Naik di komal kita dia Orang nggak mau Kristen diatur. lucu. Pantasan semua kau kalian ini, atur. Boleh kau atur, datuk kalian atur. kau ini kurang ajar naik di komal orang, kurang ajar. Nggak mau kapan juga Kurang lampu. ajar kau loh. Urusanku. Turunkan Diam kau. Nandar, turunkan kurang ajar. Turunkan ini anjing ini. Bodoh kali kau. Turunkan Jadi Nandar. orang. Turunkan anjing ini Nandar. Turunkan. Kurang anjing. ajar kau. Bodoh kau. Kau yang anjing, kau pemakan anjing, kau pemakan babi. Turun kau. Kurang Ini ajar. bukannya moderator. Enggak.
Kurang ajar. Saya tidak pernah marah kepada kalian yang Kristen, mau jadi Kristen mau jadi apa terserah. Tapi ketika kalian kurang ajar di Komal ini, kalian nggak berhak untuk dihormati. Kurang ajar. Kau kalau nggak mau diatur jangan naik di Komal orang. Kau bikin Komal sendiri. Kau di Komal orang, wajib kau diatur. Kau tak mau ikut aturan, nggak usah kau naik. Kau buat Komal sendiri. Naik kau di room sesama Kristen. Memang kurang ajar, kau sudah tua bangka. Kecuali kau anak kecil yang butuh dielus-elus untuk diajarkan. Kau sudah tua, buka kamera kurang ajar pula. Kau pikir kami umat Islam ini mau diatur-atur sama Kristen? Haram jadah. Kurang ajar. Kita belum mulai diskusi sudah kurang ajar mulutnya, mulut sampah. Sudah tua tapi kelakuan bukan kayak orang. Jangan berpikir kalian Kristen bisa mengatur-ngatur kami loh. Ini sudah coba bisa nggak? Kau kalau tidak mau diatur jangan naik di Komal kami. Kurang ajar kau. Ku kasih sekali lagi loh. Udah tua bangka tapi kurang ajar. Gak sopan kau. Halo kakak. Sopan kau sikit pak. Saya baik-baik suruh anda tolong. Kenapa Nandar suruh kamu itu belakangi Cahaya? Karena nanti dikira TikTok kamu merokok, kamu kena ban. Baik niatnya Nandar itu. Jangan kurang ajar pak. Anda itu kau yang bilang anjing duluan. Saya bilang kau anjing karena anjing bahkan lebih baik daripada kau kadang bisa diatur. Kau bilang apa? Kau bilang apa sebelum ku katakan anjing? Kau bilang apa? Banyak kali kau atur. Kalau kau tidak mau diatur kau jangan naik. Saya Tuhan kau di sini. Saya lebih Tuhan daripada Tuhan kau di sini. Turun kau anjing. Anakmu atur. Kurang ajar kau. Anakmu atur. Orang-orang kayak kau ini yang merusak dunia ini, merusak peradaban. Orang-orang kayak kau itu nggak layak duduk di Komal-Komal seperti ini. Pertama kurang ajar. Kita masih bicara kau buka mic. Tidak pernah kami undang orang seperti kau. Kau yang minta naik. Kami tidak butuh orang seperti kau. Kurang ajar. Inilah akibat makan babi, makan anjing. Kelakuan pun seperti anjing dan babi. Betul kata Al-Quran mengatakan kalian itu setara dengan binatang ternak. Tidak bisa diatur. Hewan ternak pun masih bisa diatur. Baru pembukaan loh. Kami ini menyuruh kalian, Pak, tolong Pak jangan belakangi Cahaya, nanti kena pembatasan demi kebaikanmu. Enak-enaknya dia bilang, kau atur-atur aku, kau aturlah anak kau. Turun kau. Ngapain kau di sini? Jangan kau pikir aku diskusi begini bisa dipijak-pijak kepalanya sama orang Kristen. Jangan kau harap begitu. Orang Islam aku ini. Pantangan bagi kami menjadikan kalian aulia. Pantangan. Al-Qur'anku melarang. Al-Qur'anku melarang aku menjadikan kalian aulia. Tidak ada satupun sepatah kata dari kalian yang harus kami ikuti. Nggak ada. Baru naik baik-baik. Kalau kau mau diskusi bagus-bagus, tahan dulu. Saya belum selesai. Room ini memang harus diatur. Kalau tidak diatur nanti seperti kalian itu. Tidak ada sopan-sopannya di sini. Kita bicara agama di sini. Ini kesempatan kau terakhir ya Pak. Kalau kau seandainya masih tidak bisa menahan dirimu, kau di ban hari ini, kau tidak bisa naik hari ini. Halo malam. Oke. Malam Umi. Ya. Ya, oke. Ya. Papa jangan banyak bicara dulu Pak. Jangan banyak bicara Pak. Dengarkan saya bicara dulu. Teman-teman selamat malam. Dengarkan baik-baik. Room ini kita bicara tentang agama. Itu kan hak asasi saya mau bicara. Hak asasi manusia itu kan? bicara. Memang kau bikinlah room kau sendiri. Ya udah kau bikinlah room kau. Ngapain kau naik ke atas? Ini room kami. Ngapain kau di sini? Kau ngapain di sini? Anjing. Kau pemakan anjing, pemakan anjing dan babi. Kau pemakan anjing dan babi. Inilah aku bilang. Makanya pantas aku menganjing-anjingkan dia. Wajar aku menganjing-anjingkan dia. Kenapa? Sebelum aku dianjingkan orang-orang ini, aku tahu kalau orang ini bakalan menganjing-anjingkan kita. Udahlah. Aku sudah membaca orang-orang ini nggak ada adab. Orang-orang ini nggak ada adab. Makanya kan kalian lihat kan, kenapa aku lebih dahulu menganjingkan, membabikan mereka? Karena memang mereka itu udah kucium bau amisnya dari jauh. Pertama, naik di Komal kita mereka pula yang atur. Kenapa? Mindset yang mereka bawa adalah mereka penjajah, mereka ingin merusak Komal Islam. Maka mereka ganggu kita ketika kita diskusi. Dan lupa kau kalau aku ini perempuan Islam.
Pantangan bagiku di room-room Islam ini diatur sama Kristen ya. Pantangan bagiku. Halo, Tahu kalian? halo, Ustaz ya. Gema bangsa bentar, ini suaranya ada musik ya. Tolong ya. Teman-teman tolonglah. Ini kan room diskusi ya. Naik ke sini ada kepentingan dengan diskusi. Di sini tidak diberikan izin kalian itu untuk bicara seenak kalian. Saya memang keras orangnya. Saya tidak takut mengatakan kalian anjing dan babi karena itu bukan perkataan saya. Yang mengatakan kalian setara dengan anjing itu adalah Yesus. Ya, Yesus dan kitab Torah yang mengatakan bahwa yang dirahmati, yang diberkati oleh Yesus di luar Yahudi itu anjing. Jadi kalau saya bilang kalian anjing itu bukan penghinaan, tapi itu adalah sesuatu yang memang diucapkan oleh kitab kalian. Salah kalian kalau bilang saya menghujat. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Islam itu penghujatan, karena Islam tidak ajarkan kami menganjing-anjingkan orang, ya. Yang kasar kali bahasa kakak ini karena saya baca Bible. Di Bible dikatakan kalian setara anjing. Betul. Nih, saya akan tunjukkan bahwa Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu adalah anjing, kecuali kalian Bani Israel, ya. Nih, saya tunjukkan datanya. Nah, ini dia tema kita ya. Ini adalah sebuah literasi dari Ibu Rita Wahyu ya. Orang Islam jangan kaget lihat saya begini. Ini bukan metode Islam, ini metode Kristen. Memang begini cara mengajari Kristen. Yesus yang ngajarkan begini. Mungkin dalam Islam kita terlihat keras, betul. Di Islam tidak diizinkan begini karena Islam nggak ngajarkan begini. Yang menganjing-anjingkan manusia itu bukan Islam, tapi Kristen sendiri, ya Tuhannya. Jadi saya tidak salah. Nih, kalian lihat ini. Saya kalau bicara pun ada datanya. Coba kalian perhatikan ini. Berkat kepada anjing, ya. Ini bukan saya yang bilang, ini adalah Yesus. Nih. Berkat kepada anjing, ya. Nih, kalian baca nih baik-baik ini. Kisah yang dicatat dalam Markus pasal 7 nomor 24 sampai 29 atau yang dicatat dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 adalah kisah favorit saya. Dan perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya karena perempuan goyim itu adalah lambang dari kita. Seorang non goyim yang diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk menerima berkatnya. Dan ternyata ini adalah berkat kepada anjing atau kunarion. Jadi bukan saya, menurut Islam betul kasar ini. Betul, Islam tidak izinkan begini, bahkan ini terlarang dalam Islam, ya. Saya sedang tidak menunjukkan metode Islam kepada Kristen. Bagaimana cara kita membawakan Islam kepada Kristen? Mana mampu Kristen menanggung itu, ya. Saya mencontohkan metodologi Yesus kepada Kristen sendiri, ya. Yang mengatakan mereka anjing itu bukan kita, tapi Yesus sendiri. Ya, yang diberkati di luar Yahudi menurut Yesus itu adalah anjing. Karena kalau yang diberkati yang adalah orang Yahudi itu adalah domba. Dengarkan baik-baik ya. Kalau kalau orang Farisi Yahudi itu adalah ular beludak. Begitu. Yang mengatakan bahwa Kristen bukan non Yahudi itu anjing, ingat ya, bukan saya. Bukan saya, tapi Yesus sendiri. Dan itu juga dibenarkan oleh Ibu Rita Wahyu. Karena Ibu Rita Wahyu mengatakan ternyata di sini dijelaskan bahwa memang, bahkan di sini Ibu Rita Wahyu bilang begini, aduh kejam banget, kok bisa sih Tuhan Yesus merujuk orang yang sedang memohon pertolongannya dengan panggilan anjing, tidak peduli bagaimana kita melihat hal ini. Itu kata Ibu Rita Wahyu, nggak peduli bagaimana kita melihat ini, katanya sebuah pelanggaran, ya. Karaktermu yang bermasalah. Gantian. Coba diam dulu, di mute dulu, nggak ada hak kalian minta gantian di sini, ya. Justru Ini kami Gema punya ini Gema ini agamamu judulnya apa? itu Bible palsu itu. Kalau kau pengen punya hak, kau buka kamera dulu. Nggak bisa. Kalau kau, nggak apa-apa, yang oh ya penting udah kan kau turun. diskusinya. Ya kau turun, nggak Brengsek. penting. Kau nggak penting. Kau yang brengsek. Emang anjing kalian itu rata-rata. Lucu kalian ini. Kami ini mengajak kalian diskusi. Kalian punya hak memang, tapi penuhi kewajiban buka kamera, ikut aturan Komal. Ya jangan kalian yang ngatur kami. Jijik saya diatur sama orang di luar agama saya loh. Saya tidak boleh, agama saya melarang loh. Jangan menjadikan kafir itu aulia. Allah saya bilang begitu. Jangan ngatur Komal kami ya. Kalian di sini diberi hak dan kesempatan. Nah, silakan dibuka mic Anda, Pak Pungli Aritonang. Pertama perkenalkan nama Anda dan perkenalkan agama Anda dan sampaikan Anda ngapain mau ke sini. Silakan. Buka mic-nya, Pak. Buka mic-nya, Pak.
Buka mic-nya. Malam kakak Uni. Ya, Malam. Perkenalkan nama, agamanya apa, dan tujuan kesini Ya, mau saya ngapain? Kristen nih. Oke, tujuannya mau ngapain, Pak? Ya, saya nggak suka aja dibilang Bill itu palsu. Oke, Pak, saya akan menjawab dulu ya. Pertama, ini pertanyaan, Pak. Apakah Bible itu palsu? Itu pertanyaan dari kami. Kami orang Islam, ya. Nah, kalau Bapak menolak Bible dikatakan kitab palsu, coba Bapak jelaskan kepada kami. Bapak punya nggak Bible asli? Baik. Punya Bible asli Yang nggak? mau Silakan. justru ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa Anda mengurus agama kami? Oke, baik. Saya bukan ngurusin agama kalian. Saya berdiskusi. Itu kan Diskusi ngurus itu itu. bukan ngurusin. Pak, Bukan di sini mau diskusi diskusi lagi. atau mau curhat, Itu udah Pak? mengurus. Oke, kalau saya jawab begini, Pak. Saya pengen membuktikan kalau Kristen agama yang salah. Gimana? Maksud saya, kenapa Anda urusin itu? Ya Itu karena urusan saya kami. ingin mencerdaskan anak bangsa. Saya Kristen. Urusan Ya, saya nggak dengan apa-apa. agama saya. Ya udah, silakan Anda jadi Muslim, Kristen yang larang Anda urusan Kristen Anda siapa? dengan Muslim. Ngapain Saya kau urusin Kristolog. kami? Ya Urusan kenapa kau kami, ngurusin urusan aku? kami. Ya kalau aku mau ngurusin Kristen, ngapain kau ngurusin aku? Iya. Apa hubungannya Anda urusin kami? Kau ngurusin aku ngapain? Aku ngurusin Kristen, nggak ada larangannya di undang-undang. Ngapain Ada kau nggak di ngurusin undang-undang kita? dilarang? Jadi kau Ada nggak dalam ngurusin kitab orang kau Kristen? dilarang untuk membaca kitab kau? Diam kau dulu. Kau suruh berhenti dulu kawan di samping itu. Kalian Udah, jangan kayak udah, perempuan lah. Ya. Sekarang saya Bapak, tanya, ada tidak larangan di pertanyaannya kitabmu? gini. Ada nggak Gini. larangan di kitabmu? Tidak boleh orang Islam membaca Bible. Ada nggak larangannya di kitabmu? Tidak boleh urusan. Tidak boleh apa? Ada nggak larangan di kitabmu? Tidak boleh. Yesus pernah nggak ngelarang kalau kami orang Islam baca Bible itu? Ada nggak Yesus melarang kalau mendiskusikan Kristen di publik itu dilarang Yesus nggak? Agamamu melarang nggak? Artinya gini, Mbak Uni. Agamamu Dengar dulu, melarang dengar nggak? dulu. Kau Saya dengar tidak dulu. perlu ikut aturan pribadimu. Kalau seandainya undang-undang yang melarang, wajib saya taat. Kalau Biblemu yang melarang, wajib saya ikut. Yang saya tanya, ada nggak Biblemu melarang kami umat Islam membahas Kristen di publik? Jangan Ada nggak cerita undang-undang tadi, dasar kita cerita melarang? tadi. Mana? Mana Artinya larangannya? gini, Kalau gini. larangan itu kau yang larang, aku nggak perlu ikutin kau. Kau bukan siapa-siapaku. Terkait kau. Uruslah urusanmu. Kami urus urusan kami. Kau urus urusan kau, jangan kau naik lagi. Jangan. Kau pula ngurus aku. Kau urus urusan kau, jangan aku yang kau urus. Teman-teman perhatikan ya, inilah kenapa ketika mereka menghujat agama kita di room-room mereka, mereka seolah-olah kami kan ingin menyampaikan kebenaran. Saya yakin orang tadi apabila Edis menghujat agama Islam, dia adalah orang yang tepuk tangan. Tapi ketika kita hanya mengajukan satu pertanyaan saja loh, apakah Bible palsu? Mereka kenapa ketakutan? Tidak lain tidak bukan kekhawatiran mereka itu adalah karena kita lebih menguasai kitab mereka dan lebih ilmiah menjelaskan daripada mereka. Mereka takut. Mereka takut kalau apa yang kita sampaikan ini didengarkan anak-anak mereka, lalu anak-anak mereka nggak mau lagi ke doktrin agama mereka. Mereka takut gelombang mualaf di mana-mana, kebobrokan agama mereka kita bongkarkan. Mereka takut. Sementara kita hanya bertanya saja. Kita tidak membuat sebuah statement. Saya tidak pernah marah mereka bodoh. Saya tidak perlu marah mereka itu menggila. Mereka saling baku hantam pun saya tidak peduli. Tapi ketika di room kita mereka atur saya punya hak loh untuk marah loh. Kenapa? Saya tak perlu ikut aturan saat kalian. Ya. Saya tak perlu ikut aturan kalian karena kalian bukan siapa-siapa saya, kecuali kalian itu adalah pemerintah. Kalau undang-undang yang melarang tidak boleh orang Islam diskusi tentang Kristen, misal, saya harus ikut. Nah ini nih, tolong ya, kalau kalian tidak punya adab, belajar adab dari kami. Adab dari kami adalah, kalau kalian di rumah orang, kalau diizinkan makan baru makan. Jangan kalian di rumah orang, kalian minta hak, tapi kewajiban nggak kalian lakukan. Kami kalau masuk ada tamu masuk, kami suruh buka sendal, itu hak kami, biar rumah kami tidak kotor. Kalau kalian naik ke sini, ingin dapat tempat, buka kamera. Itu hak kami, minta kalian buka kamera, kewajiban kalian. Baru kami kasih kalian untuk berbicara. Kalian mau apa? Kalau kalian tidak suka Bible dikatakan palsu, ya kalian buktikan Bible itu ada aslinya. Silakan. Ya, berarti berhenti kami diskusi lagi tentang Bible itu palsu. Kalau kalian bisa buktikan bahwa Bible itu ada kitab aslinya,
Kalau tidak ada kitab aslinya, kenapa kalian marah sama kami? Kami kan bertanya. Saya paling pantang diatur sama orang Kristen, teman-teman. Ini yang membuat saya murka. Murka besar itu karena saya diatur Kristen di Komal Islam. Nggak ada ceritanya, ya. Nggak ada ceritanya orang Kristen boleh mengatur saya, ya, di room saya sendiri. Nggak bisa ceritanya itu. Halo, Siti Ismail. Diskusi, tapi jangan kalian pula yang ngatur kami di sini. Kalian nggak ada hak ngatur kami umat Islam, ya. Orang Islam aja di sini nggak boleh suka-suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tertekan. Oke, siap. Turunkan. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, saya kasih prolog dulu ya. Ini hanya pertanyaan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya pertanyaan yang kita ajukan. Kita cuma bertanya. Bible palsu, tanda tanya 2 lagi tanda tanya. Artinya kita lagi nanya ke Kristen-Kristen yang selama ini sok-sokan menghujat agama Islam, sok-sokan nyerang agama Islam, dan kalian yang menyebarkan agama kalian depan publik, berkata agama kalian benar segala macam. Maka kami bertanya sama kalian, apakah Bible palsu? Oh tidak Rifa, Bible itu asli. Ya tunjukkan aslinya, mari kita diskusi. Kenapa kalian bilang Bible itu asli? Apa alasannya? Nanti biar kami tunjukkan kenapa kami bertanya bahwa Bible itu palsu. Kenapa? Apa alasan saya bertanya begitu? Saya yang menjelaskan. Belum apa-apa naik ke Komal kau sudah ngatur-ngatur kami. Enak aja ngatur-ngatur saya. Kecuali dilarang di undang-undang, kecuali dilarang di dalam kitabmu, baru boleh kau. Ini Bible saya melarang orang lain baca Bible dan membahasnya. Oh, baru saya harus hargai karena itu aturan agamamu. Ini di undang-undang kita tidak boleh bicara agama di depan publik, baru saya wajib patuh, berarti saya melanggar. Tapi saya cuma bertanya, apakah Bible ini palsu? Kita bahas. Kok kau ngatur saya? Kenal juga tidak. Siapa kau ngatur-ngatur apa yang harus saya lakukan? Saya ini seorang pendebat, seorang pendiskusi, ya. Kalian tidak punya hak, sama sekali kalian tidak punya hak mengatur kami umat Islam. Tak punya hak. Kalian hanya punya hak untuk diskusi dengan saya seizin kami. Karena diskusinya nanti sama saya. Maka aturan yang kalian lakukan itu juga harus ikuti. Apa? Buka kamera, pakai data. Kalau tidak bisa buka kamera, bertanya saja. Ya, halo Esteh. Halo, Esteh. Perkenalkan nama dan agamanya, Pak. Oke, kepencet ya. Nah, teman-teman, memang kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita mengaktualisasikan ajaran Bible, sangat-sangat tidak bermoral kita jadinya. Kenapa? Tadi saya buktikan. Ketika saya katakan bahwa mereka anjing, mereka tersinggung. Padahal anjing itu adalah makanan mereka. Ini lucu sekali. Dan entah kenapa mereka itu kalau dipanggil domba mereka bangga, tapi dipanggil anjing mereka marah. Sementara domba juga binatang, mereka juga binatang. Dan bayangkan teman-teman, di antara mereka sudah bangga dipanggil herdernya Edis. Bahkan mereka bikin komunitas namanya herder. Jadi lucu kalau mereka tuh sok-sok tidak mau terzolimi depan kita, sementara mereka sendiri dipanggil domba itu terima. Nah, apa yang saya lakukan ini teman-teman, itu mengajak mereka berpikir bahwa kalian itu adalah manusia, bukan hewan, bukan binatang. Maka hargailah diri kalian sebagaimana Tuhan mencintai kalian sebagai manusia. Saya tidak pernah marah kalau kalian itu bodoh. Saya nggak perlu marah. Saya tidak akan marah karena kalian Kristen. Saya tidak perlu marah karena kalian itu misalkannya mutar-mutar. Kalau kalian itu misalkannya kelabakan menjawab, itu saya tidak perlu marah. Kalian itu nggak boleh marah saya. Tapi saya wajib marah kalau ada orang yang memijak kepala saya. Ini room Islam, diizinkan naik masuk rumah saya. Ini sama kayak gini, kalian masuk rumah kami terus kalian masuk di kamar kami, ngacak-ngacak kami pula. Ya mana boleh. Saya tampar kalian. Diizinkan di rumah kita, bukannya malah sopan ya, malah menunjukkan ketidakmampuannya menjadi manusia normal gitu loh. Pak Pungli ya, Anda sudah 3 kali tidak mampu menunjukkan bahwa Anda itu manusia normal. Saya nggak tahu, Anda belajar dulu lah. Belajar dulu, naik ke komal-komal diskusi ya Pak Pungli ya.
Anda buka kamera mempermalukan diri sendiri. Saya tidak terima curhatan, saya terimanya diskusi. Tema kita adalah Bible itu kitab asli atau palsu. Itu ya, itu tema kita. Kenapa saya diturunkan? Karena Anda tidak bisa menghargai diri Anda sebagai manusia. Anda curhat, Anda ngatur saya bukan siapa-siapa Anda, nggak perlu Anda atur ya. Apa yang mau saya bahas, apa yang mau saya ucapkan, itu saya yang bertanggung jawab sendiri. Selagi yang saya lakukan tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar Quran saya, tidak melanggar kode moral, etik sosial, itu tidak masalah ya. Saya tidak mau diatur sama orang Kristen, nggak mau. Apalagi di room yang kami miliki, roomnya Islam. Ya, nggak ada ceritanya apa namanya, kalian itu berkuasa di room kami, itu nggak ada cerita ya, nggak bisa. Oke. Diberikan hak, ditanya baik-baik. Mau ngapain, Pak? Oh, saya sakit hati. Kamu bilang Bible palsu. Ini bukan pernyataan, ini pertanyaan. Ya, apakah Bible itu palsu? Itu jawab. Oh, bukan Uni, Bible itu asli. Ya, ini manuskripnya gitu loh. Kalau kalian nggak bisa jawab, jangan kalian mengamuk sama kami, lucu kalian. Makanya kalau nggak pernah diskusi, nggak usah di kemal diskusi lah. Ya, Kristen Protestan dibuka kameranya. Buka kameranya. Nah, silakan mau ngapain? Mau ngapain, Dek? Mau diskusi atau mau bertanya saja? Wah, mau nampang. Ditanya mau diskusi, mau diskusi dua arah atau mau bertanya saja? Tawa. Lagi katanya. Ada orang ini. Aduh, inilah kadang susahnya kita ya. Kalau ini aku nggak perlu marah. Aku nggak perlu marah kalau kayak gini. Kalau kayak gini aku nggak perlu marah, teman-teman. Aku marah itu kalau orang naik ke komal ini terus ngatur-ngatur kita itu aku marah. Ya, Bible, Dek. Kita bahas Bible itu Bible. Kitabmu asli atau palsu? Oh. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Kan kemarin kan ya sudahlah, kalau gitu kau bertanya saja sudah ya. Iya. Kalau masalah Bible, saya kurang tahu. Maksudnya Ya udah kalau gitu belajar aja di sini sudah. Belajar aja. Seperti apa yang ada tanya ini? Nggak ada Bible lain. Perjanjian yang Bible itu kumpulan perjanjian lama dan perjanjian baru, Dekku. Bible itu kumpulan buku. Entah berarti kamu nggak ngerti apa arti Bible. Bentar Gema, kamu mute dulu Gema. Berarti kamu tidak mengerti arti Bible itu apa. Nah, berarti kamu belajar dulu ya. Di mute dulu, belajar dulu, nanti saya ajarkan kamu. Oke, bagus. Nah kan bagus begitu. Ya Gema, silakan dibuka kameranya. Gema, buka mic, buka kamera. Tidak bisa. Ustazah Uni. Kalau tidak bisa, kamu cuma boleh bertanya saja. Agamanya apa, Gema? Noten. Kalau begitu kamu cuma boleh bertanya saja, tidak boleh menjelaskan. Karena kamu tidak bisa buka kamera dan tidak pakai data. Silakan, pertanyaan apa yang mau ditanyakan? Saya tanya begini. Coba jelaskan konsepsi tentang ketuhanan Islam itu. Allah itu kan konsepsinya sebelum Islam itu ada. Konsep Allah itu kan sudah ada. Contohnya apa? Nggak ada konsep tentang Allah, yang ada itu konsep tentang tauhid. Nggak, saya luruskan, jangan salah. Saya harus luruskan. Saya jelaskan gitu loh. Loh, saya nggak perlu saya menurut Anda pintar atau bodoh, itu bukan keinginan saya di sini untuk menilai Anda. Masa bodoh mau Anda bilang? Ya kau turunlah. Kalau rusak, kau turun, ngapain kau di atas? Kau pula ngatur aku. Kau yang rusak dunia. Udahlah goblok, dilurusin nggak mau pula. Konsep tentang Allah, mana ada konsep tentang Allah? Yang ada itu konsep tentang ketuhanan.
Kau pikir Allah itu terkonsep? Allah itu tidak pernah terkonsep dan tidak mungkin terkonsep. Ngerti nggak kau kata konsep? Konsep itu adalah abstraksi dari pemikiran kau yang kemudian dikeluarkan. Kau bilang Tuhan Allah kami terkonsep. Yang terkonsep itu adalah bagaimana cara memahami Allah yang disebut dengan tauhid. Allah tidak pernah terkonsep. Kok Allah pula terkonsep? Diluruskan kau pula yang merasa pintar. Terserahlah kau mau bilang aku bodoh, mau aku bilang nggak penting aku, kau bukan dosenku, bukan kau yang harus ku tunjukkan aku pintar. Nggak perlu aku menunjukkan kepintaranku untuk kau, nggak perlu. Aku hanya ingin di sini menjawab pertanyaan kau tentang agamaku, karena kau nonis. Kok kau pula yang memberi penilaian? Siapa kalian? Banyak kali Kristen ini yang pengen gali ngatur-ngatur umat Islam. Ku tengok ini. Kalian kalau nggak sanggup diskusi nggak usah naik lah, di bawah aja lah tiap-tiap layar. Serius loh, rusak peradaban gara-gara kalian. Dikasih kesempatan naik untuk bertanya, malah suka-suka nenek moyangnya, dia pula yang banyak cerita. Gak peduli kalian memandang aku bodoh. Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatakan pintar sama orang bodoh juga bukan pujian. Kami gak penting kau bilang pintar atau bodoh, gak itu urusan kami. Kami menjawab pertanyaan kau tentang agama kami. Kau terakhir ya Gema ya, kau terakhir. Kesempatan kau terakhir. Kalau kau nggak bisa mengikuti aturan di sini, kau turun ya. Kamu ini pakai data gimana? Kau Gini loh. dengar, kau tidak buka kamera, kau banyak minta waktu untuk bicara. Memang kau siapa? Tanya, apa hakmu bicara panjang? Bukan apa hakmu bicara panjang? Tapi judulmu itu Bible palsu itu. Kamu tuh sudah menyinggung agama orang. Saya tanya. Loh, memang betul. Bible, kutanya sama kau, agama kau Kristen. Sekarang kutanya sama kau, menurut kau Bible itu kitab palsu atau kitab asli? Bukan persoalan asli atau palsu. Itu persoalannya. Persoalannya ini. Itu urusan kau. Yang kutanya Bible itu menurut kau sebagai Kristen palsu? Karena banyak orang seperti orang kalau nggak maju Islam, mama bapak kau nggak ada di Indonesia ini kalau nggak maju Islam. Kenapa mama bapak kok nggak bisa cebok kalau tanpa Islam? Kau bilang Islam nggak maju. Justru peradaban Islam yang mengeluarkan Eropa yang gelap gulita itu dan kemudian mengeluarkannya dari zaman kebodohan. Islam kok Islam nggak maju-maju? Ya, maju apa Kristen? Di mana majunya Kristen? Amerika itu maju bukan karena beragama Kristen. Bukan karena menerapkan syariat Kristen, tapi karena mereka pernah menjajah, karena mereka jual senjata, jual vagina wanita, jual kulit orang. Karena mereka menjajah, makanya itu pun bukan maju. Itu mereka punya duit karena mereka menjajah minyak orang. Kau pikir Amerika itu hebat karena menjalankan ajaran Yesus? Jangankan ditampar pipi kiri kasih kanan, belum orang nyerang aja dia udah punya milisi apa? Dia menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Banyak kali cerita kalian depan aku nih. Kok bawa-bawa Islam nggak maju? Kita bahas Bible, ya. Apakah Bible ini kitab asli atau palsu? Kalian yang menjawab, kami yang bertanya. Nggak mampu menjawab, kalian yang bertanya. 1001 pertanyaan. Kok Islam nggak maju pula? Tanpa Islam kau nggak bisa main HP kau. Apa yang kau promosikan tentang agama kau di sini ya? Apa hebatnya agama kalian? Kalian promosikan depan kami sehingga kalian rendahkan agama kami. Ini bukan pertanyaan merendahkan, ini pertanyaan ilmiah. Kenapa? Karena memang di dalam kitab kalian ada ayat palsu. Itu ada tertulis itu dalam kitab kalian. Aneh kalian ini. Kami cuma bertanya, kalian tinggal menjawab. Jawab saja sudah, kitab kau palsu atau asli? Asli, tunjukkan aslinya. Kalau kau menolak ini palsu, kau tunjukkan, oh salah, ini asli, ini kitabnya. Kok kalau kau pula mengurusi hidupku kau? Kebanyakan kalian malah ngurusin aku kalian. Aneh kalian. Halo Hisar Silalahi, perkenalkan nama dan agamanya apa? Kau leri palonte, kau lonte. Mama kau lonte. Tapi nggak apa-apa. Mama lonte. Iya nggak apa-apa. Kau anak Cina. Dengar kau. Anak Cina iya, kau. Dengar. Mama lonte. Yesus itu keturunan pejina kau tahu. Mama lonte. Kristen jangan marah kepada lonte. Kenapa? Tuhan kalian itu diciumi sama lonte, diurapi sama lonte. Tuhan kalian itu diurapi lonte, ya. Paham kalian? Dan kalian jangan marah sama lonte, karena lonte lebih dulu masuk surga daripada mamamu. Mamamu harus berlonte ria dulu baru masuk surga, ya. Kata siapa? Yesus. Sebab pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga. Jadi hidup lonte. Kalian harus berbangga kepada lonte. Tanpa lonte kalian nggak bisa masuk surga. Karena yang dulu masuk surga itu adalah lonte. Kalian pun kalau masuk surga nanti diterima, disambut sama lonte dulu. Karena di pintu gerbang pertama sekali yang masuk surga itu, sebelum mama-mama kalian yang tak melonte, adalah mama-mama Kristen yang melonte.
ada ayatnya itu. Sebab pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan sakit hati kalian sama lonte. Tuhan kalian itu keturunan pezina itu. Tanpa perzinaan Daud dengan Betseba, mana mungkin nenek moyang Tuhan kalian ada. Tanpa skidi papap Yehuda dengan Tamar, Tuhan kalian nggak mungkin muncul. Tanpa Rahab yang bersundal, Tuhan kalian nggak akan ada. Nenek moyang Tuhan kalian keturunan para pezina. Jangan aku yang kalian bilang keturunan lonte. Salah kalian. Nenek moyang Tuhan kalian adalah lonte, ya, lonte besar, namanya Rahab. Lonte besar. Ya, betul, ya. Kalian mau marah sama saya, mau kalian ke pengadilan pun tidak bisa bantah, ini datanya ada, ya. Nenek moyang Tuhan kalian itu pezina rata-rata. Tuhan kalian itu keturunan para pezina. Pezina semua nenek moyang Tuhan kalian rata-rata loh. Daud itu pezina dalam kitab kalian. Yehuda itu berzina dengan menantu. Ya, Rahab itu pezina juga, pesundal. Tepuk tangan buat lonte. Harus kalian terima kasih sama lonte toh. Tanpa lonte kalian tidak punya Tuhan. Dan jangan salah, Tuhan kalian ya, Tuhan kalian diurapi sama lonte. Kami umat Islam diurapi, dipilih Allah. Tuhan kalian diurapi sama lonte. Itu data, dalilnya ada. Keras memang. Ini kenyataan pahit yang kalian terima. Ya, memang berat, memang menerima kenyataan ini. Memang berat, saya akui. Memang berat, tapi ini faktanya ada. Baik, saya bacakan dalilnya ya. Pertama kita bacakan bahwa Yesus itu keturunan para pezina. Ya, kita baca dalam silsilah Yesus di Matius pasal 1 ayat 1 ya, atau Lukas pasal 3 nomor 23. Rahab adalah nenek moyang Yesus. Kalian lihat dalam Matius pasal 1 ayat 1 ya. Kalian cari tahu siapa Rahab itu ya. Rahab itu adalah seorang lonte. Dia adalah nenek moyang Yesus. Ya, kalian bilang-bilang saya keturunan pezina. Kalian apakah lupa nenek Tuhan kalian itu dari hasil perjinahan itu? Nenek moyangnya pezina semua. Lupa kalian kah? Ya, mari kita lihat Rahab ya. Inilah aku bilang, sebelum kalian menghujat, kalian belajari Bible, karena hujatan itu ada di kitab kalian semua. Disuruh naik ke atas bagus-bagus nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Daud itu pezina bro, ngambil bini orang dalam kitab kalian. Tuh, keturunan pezina. Abraham memperanakan Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub Yehuda. Yehuda itu punya anak dari siapa? Ya, Yehuda itu memperanakan Peres dari Tamar. Kalian tahu siapa itu Tamar? Tamar itu menantunya. Dia waktu itu lagi pengen buang sperma ya, pergilah ke tempat prostitusi. Dia lihat perempuan bertelekung, lalu dia ajak skidi papap hoba-hoba on the sky, oh no oh yes. Kemudian mengandunglah perempuan ini, ternyata menantunya sendiri. Ini dia nenek moyang Tuhan kalian, Yehuda. Kemudian Abinadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Uria dari istri orang ini. Nabi Daud dalam kitab kalian itu dari bini orang. Rahabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, kemudian Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yekonya, ya, kemudian Babel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, dan Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf. Ini nih hasil poligami. Jadi semua isi kitab kalian itu, nenek moyang Tuhan kalian itu hasil perjinahan. Nama Menachem ada nggak Uni, Bunda? Menachem itu anak siapa itu Menachem? Kalau di Lukas pasal 3 nomor 23 baru Rahab itu nenek moyang Tuhannya. Seorang lonte besar itu. Lonte yang dicintai Tuhan itu. Dan lonte yang diberkati Tuhan, yang dibenarkan Tuhan karena bertakiyah, itu cuman Rahab dalam Bible. Bukan cuman Rahab, ada Rahab dalam Bible itu. Gara-gara takiyahnya lah dia diselamatkan Tuhan. Bobo. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.